Jadi kita sudah menyiapkan biji mahkota dewa, biji mangga, biji kemiri yang masih ada kulitnya, biji palem, biji jarak, kelapa, dan yang ada di plastik ada getah pisang dan mangga, yang ada di gelas ada getah pepaya dan getah nangka. Alatnya kita menggunakan lilin, kertas, tusuk sate, dan korek api. Di sini kita sedang membakar biji mahkota dewa untuk melihat apakah biji mahkota dewa dapat digunakan untuk bahan bakar alternatif atau tidak. Ternyata biji mahkota dewa tidak dapat digunakan untuk bahan bakar alternatif. Yang kedua, kita sedang membakar biji mangga untuk melihat apakah biji mangga bisa digunakan untuk bahan bakar alternatif atau tidak. Di sini biji mangga kita bakar, apinya cukup memercikan sedikit api kecil. Ternyata biji mangga tidak dapat digunakan untuk bahan bakar alternatif. Setelah digesek di kertas, biji mangga tidak mengeluarkan minyak sama sekali. Selanjutnya, kita membakar biji kemiri yang masih ada kulitnya. Apakah biji kemiri bisa mengeluarkan minyak untuk bahan bakar alternatif atau tidak? Dari kesimpulan percobaan pertama, biji mahkota dewa dan biji mangga tidak dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif karena mereka tidak dapat mengeluarkan minyak sama sekali. Ternyata biji mahkota dewa hanya mengeluarkan bau yang tidak sedap, dan biji mangga hanya hangus terbakar. Setelah itu kita membakar biji kemiri yang masih ada kulitnya. Jadi di sini kita dapat lihat biji kemiri terbakar dengan baik dan mengeluarkan percikan-percikan minyaknya sedikit menetes. Setelah itu kita gesekkan biji kemiri ke kertas putih. Ternyata setelah digesekkan biji kemiri menghasilkan minyak yang cukup banyak. Tandanya dan kesimpulannya biji kemiri dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Setelah itu kita bakar biji palem dan kita gesekkan ke kertas putih. Ternyata biji palem tidak menghasilkan apapun. Jadi biji palem tidak dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Selanjutnya kita bakar biji jarak. Biji jarak menghasilkan percikan minyak, lalu kita gesekkan ke kertas putih. Ternyata biji jarak bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif karena biji jarak meninggalkan bekas minyak yang cukup banyak. Setelah itu kita akan membakar kelapa. Kelapa dibakar sampai hangus dan gosong. Selanjutnya kita menggesekkan ke kertas putih. Sebelum digesekkan ke kertas putih, ternyata biji kelapa menghasilkan percikan minyak. Lalu kita gesekkan ke kertas putih. Kelapa menghasilkan minyak yang cukup banyak. Kesimpulannya, kelapa bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Setelah itu kita menggunakan getah mangga. Getah mangga hanya mengeluarkan percikan-percikan. Setelah itu kita akan menguji getah nangka yang sudah kita keringkan. Terdapat sedikit minyak yang dihasilkan dari getah nangka dan apa percikan asap hitam yang muncul setelah pembakaran getah tersebut. Kesimpulan yang kita ketahui, getah nangka dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif.
Selanjutnya, kita akan membakar getah pisang. Dari situ, getah pisang menghasilkan sedikit minyak yang bisa digunakan untuk bahan bakar alternatif. Jadi disimpulkan, getah pisang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif.